Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beraktivitas, mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Keluaran 35 ayat 29. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Nasa bawa doa para puan siakala Israel akan tersungguh rohana nabi gabi gir membuat si leo-leo manupak udah beragam-ragam natinani Jahuba marhiti si Musa si bahinan ni ala Israel bahan pilihan tu Jahuba. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah menjaga dan merawat tempat ibadah. Saudaraku, apa artinya gedung bagi orang Israel? Bagi orang Israel itu ada dua bangunan yang dianggap sangat penting. Yang waktu mereka di padang gurun, ada dua bangunan yang selalu mereka bangun di padang gurun. Satu kemah dan satu lagi kemah suci. Kemah itu merupakan tempat tinggal mereka sehari-hari. Dia bisa berpindah-pindah, tiap keluarga memiliki ada kemah. Di kemah itu mereka makan, tidur, proses hanya berlangsungnya keluarga mereka. Tapi ada disebut dengan kemah suci. Dan kemah suci ini adalah yang luar biasa yang kita sebut itu kemah itulah tempat yang khusus dibuat, yaitu untuk kemah suci adalah tempat yang disebut tempat kediaman bagi Allah. Mereka di sini pergi membawa persembahan-persembahannya langsung ke tempat ini. Dan hanya di tempat ini mereka langsung membuka ibadah. Dan kekhasan dari kemah suci ini adalah luar biasa, walaupun berpindah-pindah dengan membawa itu, bahwa di sana merupakan dianggap kemah suci itulah tempat kehadiran Allah. Dan di sana kan mereka berdua, dan di sana kan mereka membawa persembahan-persembahan, dan di sana kan mereka didoakan melalui hambanya Musa. Maka di sana dikatakan semua laki-laki dan anak perempuan mereka membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan lewat Musa untuk dilakukan mereka, yaitu orang Israel sebagai pemberian dengan sukarela kepada Tuhan. Jadi ini yang sangat menarik, bagaimana mereka juga menjaga dan merawat tadi kemah suci itu. Jadi sana tidak ada. Jadi walaupun itu sederhana, tapi mereka menganggap dengan kehadiran Tuhan yang sungguh luar biasa, mereka tergerak. Baik itu dalam hal membangun kemah suci, dalam hal itu dalam menjaga dan merawat, ini yang sungguh luar biasa. Jadi ini yang harus kita contoh dari firman ini. Ini juga yang mau dinyatakan kepada kita, tapi itu yang susah kita lakukan. Dan orang Israel itu tidak mau membuat rumahnya paling indah dari kemah suci. Kita kadang terbalik. Rumah kita sudah miliaran. Katakanlah ada yang rumah kita yang sudah ratusan miliar. Tapi rumah Tuhan kemah suci itu membangun 3 miliar pun sudah bersungut-sungut dengan sekitar ada 1.000 atau 800 kakak atau 500 kakak sudah bersungut-sungut. Tapi padahal kalau dihitung dari 800 jemaat ini, kalau dihitung rumahnya sudah ribuan miliar. Tapi apa yang terjadi, saudaraku, yang membangun hanya sekitar 10 miliar sudah stres. Ini yang menjadikan susah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita mau juga diajak, marilah kita merawat dan menjaga dan membangun ibadah kita, membangun kepribadian kita, membangun hubungan kita, baik itu kemah kita dan kemah suci. Tapi itu yang diingatkan oleh firman hari ini. Firman ini sungguh menjadikan kita lah supaya tetap termotivasi untuk membangun rumah Tuhan, menjaga
kekudusan rumah Tuhan, dan sekaligus juga mengingatkan kita agar kita rindu untuk kemah suci seperti Musa mengingatkan umat Israel, karena mereka adalah dengan membawa, karena kemah suci itulah yang mereka bagian untuk hidup dan untuk menyatakan sebuah kebenaran. Maka jangan pernah ragu dan takut untuk membangun rumah Tuhan, bahkan harus menjaganya dan berlomba-lomba, bergotong royong membangunnya, memberikan yang terbaik dengan sukarela, karena itu Tuhan memberikan berkat bagi kita dan sekaligus juga membawa kita dalam perlindungan yang sungguh luar biasa, agar jangan pernah bersungut-sungut membangun kemah tabernakel, membangun rumah Tuhan. Bersyukurlah. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami. Amin.